there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Ilmi dengan NIM 2314010177 dari kelas 3 PAIE semester 3. Di sini saya akan membuat video metode pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi pendidikan. Yang mana di sini saya akan menggunakan 3 metode. Yang pertama metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, dan metode demonstrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kelancaran dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan mengabsen terlebih dahulu Hanifah Mutia, Puja Firstisha, Hasiyatul Hilmi, Novi Khayatul Jannah. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik anak-anak ibu semuanya, apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Baik, udah siap semuanya ya. Nah, anak-anak ibu semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang sholat, yang mana di sana kita membahas tentang pengertian sholat, rukun sholat, dan hikmah melaksanakan sholat. Nah, pada pertemuan kali ini ibu akan membahas salah satu dari rukun sholat, yaitu tentang sujud. Nah, anak-anak ibu semuanya udah tahu belum apa itu sujud? Belum ya? Jadi sujud itu adalah suatu bentuk kepasrahan diri kita kepada Allah dengan cara kita meletakkan dahi kita kepada lantai atau tempat sujud. Nah, sujud ini dilakukan sebagai bentuk kepasrahan dan ketundukan kita kepada Allah, yang mana kita hanya boleh melaksanakan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh melaksanakannya kepada selain Allah. Nah, materi kita ini hari ini akan terkait dengan sujud, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, yang pertama adalah tentang materi sujud sahwi. Nah, di antara anak-anak ibu semuanya, apakah pernah dalam sholatnya mengalami lupa atau ragu dalam melaksanakan sholat, ragu ketika sedang sholat, ini rakaat keberapa, atau ragu atau lupa salah satu dari rukun sholat? Nah, untuk menyempurnakan sholat kita bisa melakukannya dengan cara sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini adalah sujud 2 kali yang dilakukan ketika kita lupa atau ragu dalam pelaksanaan sholat, yaitu ragu berapa rakaat sholat kita ataupun lupa dengan salah satu rukun sholat. Nah, sujud sahwi ini dilakukan sebanyak 2 kali, bisa dilakukan setelah sholat ataupun di dalam sholat. Nah, bacaannya adalah Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, itu dilakukan sebanyak 2 kali ketika di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, hukum sujud sahwi itu sendiri adalah sunnah muakkadah, yang mana sunnah ini sangat dianjurkan supaya kita dapat menyempurnakan sholat kita yang kita rasa belum sempurna. Nah, yang kedua adalah
sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah. Nah, sujud tilawah ini dilakukan hukumnya adalah sunnah ketika kita membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat sajadah. Nah, anak-anak ibu bisa melihat di dalam bukunya apa surat-surat apa saja yang kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah ketika mendengar atau membacanya. Nah, pada materi selanjutnya itu tentang sujud syukur. Nah, di antara anak-anak ibu semuanya, ketika anak-anak ibu mengalami mendapatkan hadiah atau mendapatkan nikmat dari Allah, apakah sudah pernah melaksanakan yang mana sujud syukur? Nah, ini sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita mengalami atau mendapatkan nikmat dari Allah. Bisa itu nikmatnya mendapatkan juara kelas, bisa mendapatkan nilai 100, ataupun mendapatkan hadiah ulang tahun. Nah, sujud syukur ini tidak hanya dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah saja. Sujud syukur itu bisa kita lakukan ketika kita terhindar dari mara bahaya, terhindar dari musibah. Contohnya ketika ada banjir, kita selamat dari banjir tersebut. Nah, kita dianjurkan juga untuk melaksanakan sujud syukur. Nah, hukum sujud syukur ini adalah sunnah, yang mana kita melakukannya kita akan mendapatkan pahala. Jadi sujud syukur ini dilakukan bisa tanpa berwudu terlebih dahulu. Jadi sujud ini bisa langsung dilakukan ketika kita mendapatkan kabar gembira, kita langsung sujud saja. Dan bacaannya adalah bisa bacaan sholat, yaitu bacaan sujud kita, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, jadi selanjutnya hikmah dari pelaksanaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Nah, hikmah dari pelaksanaan sujud sahwi itu sendiri adalah sebagai bentuk kepasrahan diri kita kepada Allah, bahwa kita ini hanyalah manusia yang mana manusia itu tempatnya lupa atau tempatnya tidak sempurna. Nah, dengan cara melaksanakan sujud sahwi itu menandakan kita adalah manusia yang tidak sempurna di hadapan Allah. Nah, yang kedua adalah hikmah dari melaksanakan sujud tilawah. Hikmah dari melaksanakan sujud tilawah itu sendiri adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah terhadap apa yang Nah, sujud tilawah itu adalah hikmahnya yang kita dapat ambil adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah hikmah dari sujud syukur. Sujud syukur hikmah yang dapat kita ambil adalah kita bisa berterima kasih kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, sujud syukur ini hikmahnya sebagai bentuk kita itu tidak lupa terhadap siapa pemberi rezeki yang pertama kali. Nah, di antara anak-anak ibu apakah ada pertanyaan? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang mana sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita mengalami lupa atau ragu dalam rakaat sholat. Nah, yang kedua, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah. Dan sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah atau terhindar dari mara bahaya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas minggu depan, Ibu akan menyuruh anak-anak Ibu semuanya membuat resume tentang materi kita hari ini dan dikumpulkan untuk minggu depan. Baik,
Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.